Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat server dengan Keeper Live, high availability server dengan menggunakan Keeper Live. Jadi misalkan use case nya itu kita mau create load balancer, multiple load balancer without any downtime, tanpa ada mati ya. Nah, untuk solusinya kita bisa pakai, pertama itu yang pasti kita create multiple server. Yang kedua, terus implementasi IP nya ini, alamatnya ini. Yang pertama itu kita bisa register multiple IP to DNS using one domain. Misalkan domain kita itu test.com, itu di register di DNS nya itu pointing ke dua IP, pointing ke IP kita, pointing ke IP balancer. Nah, masalahnya kalau menggunakan metode kayak gini, beberapa DNS itu, kebanyakan DNS server itu tidak support round robin atau buat ngedetect dia masih nyala atau enggak. Nah, opsi kedua itu, opsi ini yang bakal kita lakukan itu single IP menggunakan Keeper Live. Nah, Keeper Live ini yang akan memanage IP nya itu yang bakal di pointing kedua server itu, tergantung server mana yang masih nyala. Sederhananya kita bikin begini, misalkan kita punya dua server load balancer, misalkan server 1 load balancer 1 IP 10.10.10.11, misalkan begini. Kita mau, terus ada satu lagi IP server load balancernya, load balancer 2, IP nya misalkan IP 12, terus balancer 2. Nah, nanti ini akan di hit sama DNS atau internet, di hit sama internet. Tergantung IP mana yang lagi aktif. Nah, untuk penggunaan virtual IP nya, istilahnya itu kita pakai Keeper Live. Misalkan nanti virtual IP nya itu virtual IP misalkan 10.10.10.20. Nah, IP ini bisa jadi akan di-assign ke sini oleh Keeper Live. Ketika server ini mati, IP ini akan dipindah ke sini. Oke, kita mulai aja. Pertama kita bikin servernya dulu. Saya pakai virtual machine aja. Dengan menggunakan Terraform buat nge-spawn servernya ya. Ini kita ganti load balancer 1. Ini juga ini harusnya load balancer 2. Oke, kita create dulu dua server. TF plan dulu. Modul TF ini dulu. Oke, TF plan untuk nanti bakal kebikin dua server VM di sini. TF apply. Oke, langsung kebikin dua nih. Kita tunggu dulu sebentar ya. Habis itu kita flow-nya, step-nya pertama itu setup server, kedua install
alive, ketiga setup keep alive, yang keempat kita tes using 6. Oke, ini udah selesai dua-duanya. Kita coba dulu SSH kedua-duanya. SSH load balancer 1. Oke, kita update dulu ya. Kita update apa nih, kita remove aja lah, sudo rm var lib apt list log, kita update. Oke, kita bikin satu SSH load balancer 2, sudo rm var lib apt sekarang kita install Keeper Live nya dulu. Sudo apt update sudo apt install Keeper Live. Nah, sembari install tuh saya udah siapin beberapa konfigurasinya. Nah, misalkan di sini berarti IP-nya kita rubah ini nanti sesuai dengan settingan di servernya bagaimana. Ini berapa sih tadi IP-nya? 10.10.226 IP-nya ini. Berarti untuk virtual IP-nya kita pakai 210.10.222 aja. 10.10.10.222. Ini masternya. Sekarang masih ke log lagi. Udah keinstall kayaknya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini Keeper Live nya ini penting ya. Virtual router radio ini juga sama, nah priority-nya ini harus kita bedain antara master dengan backup ya. Ini tuh value-nya ini harus sama di antara semua server load balancer yang kita mau register di mana namanya tadi, di load balancernya, di Keeper Live nya. Lama banget ini. Oke, kita copy aja dulu ya. SCP Keeper Live load balancer 1 TMP. Ini berarti yang pertama load balancer 1 sebagai master dulu. Kenapa lama sekali ini? Saya cek dulu aja deh. Load balancer 1 ini dia
belum ada keep alive nya. Ini pakai NS3 ya, kita harus sesuaikan ini. TMP keep alive, ini master, ini berarti ENS3, IP nya 222. Oke, ini master. Sekarang kita pindah ke balancer 2. TMP keep alive, ini backup ENS3. Selesai belum deh? Nama udah selesai. apt install keep alive, sudo apt install keep alive. Oke aja lah. Oke, oh ya, engine app lupa. Sudo apt install ya engine app. Engine nya sebagai contoh aja ya, buat ngetes nanti prosesnya berjalan lancar. Oke, sekarang kita pindah dulu ke keep alive nya. Sudo cp keep alive. Oh ya, sudo cp move sini. Kita jalan pakai timak dulu. Kita install timak sudo cp tmp keep alive etc sudo apt. Ini kita mantau log keep alive nya ya. Oke, ini masih kosong karena kita belum jalanin ya. Maaf. Sekarang kita pindahin settingannya. Oh ya udah, live sampelnya gimana, yang globalnya nggak usah lah ya. Sudo system ctr start keep alive. Oke, keep alive nya udah jalan. Yang di load balancer 1 sekarang dia load balancer 2. Ini lupa tadi merubahnya, ini clarity-nya kita turunin sedikit jadi 99 ya. Oke, ini kita lihat dia masuk ke master yang load balancer 1. Nah di sini nanti ekspektasinya itu loadnya bakal jadi backup ya. Kita jalanin lagi ya, kita jalanin dulu start keep alive. Oke, sebentar. Ini kalau kita lihat IP nya itu akan ada satu lagi. Nah kita bisa lihat di sini ada satu IP yang nempel di sini. Ini IP virtual yang di set sama keep alive nya. So ENS3. Ini IP nya ada 2 ya. Sedangkan di sini API show ENS3, IP nya cuma 1. Sekarang kita coba jalanin system ctl start keep alive. Oke, ini udah masuk juga dan dia masuk ke backup state nih kalau kita lihat. Nah terus kita lihat API show ENS3. Terus IP nya nggak ada IP yang 22 ya,
Nah, IP-nya di sini. Sekarang kita coba matiin yang masternya. Ekspektasinya ini di sini tuh bakal jadi master. Coba kita stop aja, stop. Oke, dia stop. Nah, di sini masuk ke master. Nah, IP-nya bakal nambah 1. Ya, IP22 pindah ke sini. Oke, nah kalau kita nyalain yang balancer 1 lagi, dia akan pindah lagi. Nah, ini pindah lagi ke backup state. Di sini hilang lagi, IP22-nya masuk lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang kita coba yang Nginx-nya ya. Ke IP-nya berarti 222. IP-nya mana tadi? show S3. Sekarang kita jalanin, coba tes pakai K6. Lihat seberapa bentar, curl ini dapat. Sekarang kita edit sebentar Nginx-nya ya. Default kita langsung return aja. Return 200. Oke. Add header type text plain. Header content type text plain. Di sini kita bisa lihat nanti ini hostname. Di sini kita edit juga. Header content type text plain. Return 200 hostname. Sudah Nginx reload. Sekarang kita coba ya. Curl 10 ya, dia sekarang udah di load balancer 1. Oke, saya coba stop di yang load balancer 1. Ini mestinya pindah ke load balancer 2. Oke, kita nyalain lagi. Kita ngeliat berapa, kita tes pakai keep. Oke, masih di keep. Oke, udah pindah. Kita coba tes pakai K6 atau K6. Di situ tuh kita akan tes itu 100 request selama 10 detik aja. 10 detik kita lihat berapa lama ada error enggak. Oke, kita coba. Ini udah ada. Oke, K6 ini kita jalanin nanti, terus kita pindahin servernya, kita matiin keep alive nya selama 30 detik. Oke, kita jalanin. Oke, ini kita stop. Kita lihat ada berapa yang mati. Habis itu kita nyalain lagi perpindahannya. Oke, nah di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat requestnya itu hampir nggak ada error ya. Semuanya 100% itu aman, nggak ada mati sama sekali. Nggak ada yang gagal sama sekali meskipun kita matiin server. Jadi dengan kondisi ini kita berhasil mencapai high availability dari load balancer kita. Oke, sekian videonya, terima kasih. Assalamualaikum.